Bismillah biwalibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita akan mencerdaskan banyak orang melalui tayangan-tayangan yang menarik. Dan kali ini ada seorang yang berani menantang debat apologetik Kristen, yang nyata-nyata ketika dia masuk, apa yang dipertanyakan itu dia menjawab lari kemana-mana. Dia begitu bernafsu untuk berdebat, bahkan dengan sengaja minta dan menantang melalui ustadz supaya dia bisa dipertemukan. Tetapi alhasil teman-teman, apa yang ditanya sama sekali tidak ada yang bisa dijawab. Dia hanya merujuk kepada sebuah jawaban yang seharusnya tidak dalam ruang dialog atau dalam ruang debat, tapi itu dalam ruang kebangsaan dan kenegaraan gitu ya. Maka nanti akan teman-teman boleh menyaksikan lah ya, dan mari kita bedakan antara pertanyaan dan jawaban yang disampaikan. Ini dia videonya, jangan skip supaya kita memperoleh informasi yang lengkap. Ini dia videonya. Iya, oke. Ya. Ya, saya gabut, silakan. Ya, kedengaran nggak, Kak? Kedengaran. Mohon maaf ya, Kak, sebelumnya saya mau nanya 3 pertanyaan aja sih, nggak mau panjang lebar, cuman mau tanya aja. Oke, boleh, silakan. Yang pertama itu, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia lahir setelah umatnya lahir duluan? Bukankah semua makhluk diciptakan oleh Tuhan? Tetapi kenapa Yesus lahir dari rahim manusia? Jangan dipotong dulu, tunggu. Kalau boleh, kenapa bukan Nabi Adam duluan yang menjadi Tuhan? Soalnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga oleh Allah. Allah Tuhan seluruh umat manusia. Nabi Adam kena bujukan iblis, diturunkan ke bumi oleh Allah. Kenapa bukan Nabi Adam yang jadi Tuhan? Kenapa harus Yesus? Yohanes 13 ayat 13. Ya, Kak Sophie mau jawab? Kenapa katanya jawab? Adam memang dijadikan Tuhan. Di dalam Alkitab kami, Adam adalah Tuhan, imam, dan raja. Kamu baca Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Waktu menciptakan Adam, Elohim kita berfirman, Bayomer Elohim, marilah kita menjadikan Adam menurut patung, menurut selem yang mirip dengan diri kita. Biarlah Adam ini berkuasa atas seluruh bumi. Adam itu dijadikan penguasa Tuhan, dan daerah kekuasaannya, dominennya adalah atas seluruh bumi. Adam berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan atas semua binatang yang ada di muka bumi. Kamu baca Mazmur 8, Mazmur Daud menurut lagu Gitit. Siapakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya, dan engkau menjadikan manusia hampir sama seperti Allah, dan segala sesuatu yang ada di atas bumi telah kau letakkan di bawah kaki Adam. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, Samayim Hasamayim itu kepunyaan Yahweh, tetapi bumi telah diberikannya kepada anak manusia, kepada Adam. Dan Adam kehilangan status sebagai Tuhan, imam, dan raja ketika dia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 3, dia kalah berperang melawan iblis. Kemudian Adam memberontak melawan otoritas kerajaan sorga. Dia melepaskan kerajaan di bumi ini, dan dia pindahkan kerajaan kita di bawah tangan penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 2. Sehingga kita semua dijual di bawah kerajaan kematian atau kerajaan maut. Maka Adam dan anak cucunya harus masuk ke dalam neraka dan mati, terpisah dari Allah selama-lamanya, mati kekal yang kita sebut dengan kematian kedua. Wahyu 20 ayat 14, surah Maryam surah 19 ayat 71. Dan itulah namanya kabar buruk. Yesus datang sebagai Adam yang kedua, 1 Korintus 15 ayat 44 sampai dengan 45. Yesus disebut gambar Allah. Yesus disebut Adam yang kedua, Roma 5 ayat 14. Yesus menjadi manusia, sang firman itu. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk merebut kembali kerajaan Adam dari tangan penguasa kerajaan angkasa atau penguasa kerajaan maut, yaitu iblis, dan dia memasukkan kembali ke dalam otoritas kerajaan sorga. Matius 4 ayat 1 sampai 10, Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus menang atas iblis, dan dengan itu dia merebut kembali seluruh kerajaan Adam, dan dia mengatakan, Matius 28 ayat 18, sekarang segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga, di dalam dimensi roh, maupun di bumi. Itulah sebabnya ketika Allah membawa anak yang sulung ke dalam dunia, Allah berkata semua malaikat harus sujud menyembah Yesus sebagai Adam yang kedua. Ibrani 1 ayat yang ke-6. Lalu kamu bertanya, kenapa Yesus baru lahir 2000 tahun yang lalu? Kemanusiaan Yesus memang dimulai ketika dia lahir nuzul ke dalam rahim perawan Maria. Tetapi eksistensi atau keberadaan Yesus bukanlah pada waktu dia lahir. Yesus berkata dia sudah ada sejak kekal. Yohanes 8 ayat 58. Yesus berkata, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Yohanes 17 ayat 5, Yesus berkata, aku telah ada di dalam kemuliaan Bapa sejak sebelum dunia dijadikan. Mika 5 ayat 2, Nabi Mikayah bernubuat dan berkata, hai engkau Betlehem Efrata, Raja Mesias akan lahir di tanah Yehuda, di kota Betlehem, di Migdal Eder, di Efrata, yang
mana Mesias itu permulaannya sudah ada sejak sebelum waktu ada, sejak kekal. Mazmur 72 ayat 17 dikatakan nama Mesias sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus sebagai firman Allah, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu ada sejak kekal bersama-sama di dalam diri Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman yang sudah ada sejak kekal itu, dia nuzul menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya disebut anak Allah. Sampai sini ngerti? Sampai sini ngerti, Dek? Yesus lahir itu, bahwa Allah akan lahir ke dalam dunia. Yesaya 40 ayat 3, Yahweh itu akan turun ke dalam dunia. Yahweh itu nama Tuhan kita. Tuhan itu akan lahir ke dalam dunia, Yesaya 40 ayat 3. Yeremia 23 ayat 6. Itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sejak zaman Adam. Pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa dan kita mendapatkan kabar buruk, yaitu bahwa semua anak Adam harus mati karena upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Maka Tuhan memberikan kita Injil, yaitu kabar baik. Injil yang pertama ada di Kejadian 3 ayat 15. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 Tuhan berkata, benih dari perempuan ini, seorang Adam, seorang manusia akan meremukkan kuasa dosa dan maut, yaitu kepala ular. Dan kemudian Yahweh Tuhan kita yang nuzul ke dalam dunia, yang dijanjikan sejak ribuan tahun yang lalu, itu didahului oleh seorang utusan namanya Yahya atau Yohanes Pembaptis. Makanya malaikat Gabriel itu datang lebih dulu kepada Zakaria dan dia berkata, kamu akan punya anak, kamu dan Elizabeth akan punya anak, dan kamu harus menamai anakmu itu Yohanes, Yahya, sebab dia akan mendahului kedatangan Tuhan. Dan 6 bulan setelah itu malaikat Gabriel datang kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Bagaimana mungkin, kata Maria, aku tidak punya suami? Malaikat Gabriel berkata, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan anak yang akan kau kandung akan disebut yang kudus, anak Allah yang maha tinggi. Sampai sini ngerti deh, bahwa kedatangan Yahweh Tuhan kita ke dalam dunia itu sudah melalui nubuatan-nubuatan. Ada kurang lebih 350 nubuatan tentang kedatangan Yahweh yang pertama. Dan setelah semua nubuatan itu diberikan oleh para nabi dalam perjanjian lama, Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, in the fullness of time, itu artinya setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, dia harus lahir dari perawan, lahirnya harus di Bethlehem, matinya harus dengan cara disalib, ditusuk tangan dan kakinya, Mazmur 22. Matinya dengan cara dikhianati oleh teman yang makan semeja dengannya, Mazmur 41. Kemudian dia harus dikhianati dengan dijual dengan 30 keping perak di dalam kitab Yeremia. Kemudian dia harus bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan nubuatan atau tanda Yunus. Itu semua harus digenapi di dalam diri satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4 mengatakan setelah genap waktunya, setelah semua nubuatan para nabi itu diberikan, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia supaya ketika dia datang kita nggak salah Mesias. Makanya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Lukas 24 ayat 44 sampai 45, Yesus berkata kepada para muridnya, harus betapa bodoh dan lambannya kamu tidak mengerti kitab suci, kata Yesus. Bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, kata Yesus, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi. Bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sudah dinubuatkan. Ada 350 nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Sampai sini paham ya? Oke, paham Kak. Baik, bahasanya mudah dimengerti. Dan saya mau lanjut silakan, ke pertanyaan kedua. Kenapa Tuhan itu mati? Bagaimana dia akan menjamin kehidupan hambanya kalau dia saja sudah meninggal? Bagaimana dia mendengar? Bagaimana dia melihat umatnya sengsara, disik? Putus orangnya, Dek. Ya, coba ulang lagi deh. Ya, poinnya mengapa Yesus mati ya? Kenapa Tuhan itu mati? Bagaimana bi? Ya, coba ulang lagi, Dek. Ya, sebentar. Ya. Ya, kenapa Tuhan itu mati? Sedangkan dia itu harus menjamin kehidupan hambanya. Kalau saja dia sudah meninggal, bagaimana dia menjamin kehidupan hambanya akan selamat kalau dia saja nggak bisa menyelamatkan diri dia sendiri? Baik, saya tanya sama kamu, Mbak CEO ya. Berarti kalau seorang itu meninggal, mati dan tidak bangkit, dia nggak mungkin menyelamatkan kita, betul? Dia sendiri mati. Betul. Oke, saya kasih tahu kamu ya, Dek. Iman Kristen itu bukan pada Yesus yang mati. Ketika Yesus mati itu murid-muridnya bubar. Oh gitu. Kristen itu lahir. Saya kasih tahu kamu, Kristen itu lahir bukan karena sebuah kitab yang diturunkan kepada Yesus ketika Yesus masih bayi, masih nenek. Kekristenan itu lahir, gereja itu lahir dari peristiwa kebangkitan Yesus. Kamu baca kitab Injil kita. Setelah Yesus mati, ya, ketika orang-orang Yahudi itu, kamu tahu nggak kenapa Yesus itu disalibkan? Yesus itu disalibkan karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kamu baca Alkitab kita. Yesus itu disalibkan dengan tuduhan penghujatan karena dia menyatakan dia Allah dalam rupa manusia. Maka dia mau dibunuh sama orang Israel. Karena orang Israel, Yesus ngomong begini, kenapa kamu mau bunuh aku? Pekerjaan apakah yang aku lakukan sehingga kamu tuh mau membunuh aku? Kata Yesus. Orang Israel mengatakan begini, bukan karena pekerjaan baik yang kamu lakukan. Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, memberi makan. Semua pekerjaan Yesus baik. Orang Yahudi berkata, tetapi karena kamu sekalipun manusia saja,
Kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Yesus itu dihadapkan ke mahkamah agama dengan tuduhan penghujatan. Karena dia ngomong dia Allah. Dia berhak mengampuni dosa. Dia berhak memberikan hidup yang kekal. Yesus mengklaim dia turun dari sorga. Ya, Yesus mengatakan aku telah turun dari sorga. Aku datang ke dalam dunia untuk memberikan kamu hidup yang kekal. Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Orang Yahudi marah. Loh, bapakmu Yusuf itu kita kenal tukang kayu. Ibu Maria, saudaramu ada di tengah-tengah kita. Loh, kok kamu bisa ngomong kamu turun dari sorga? Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dirimu? Adakah kamu lebih besar daripada bapak kami Abraham dan para nabi yang telah mati? Yesus berkata apa? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Abraham, bapakmu, telah melihat hariku dan dia bersuka cita karenanya. Marah lagi orang Yahudi. Loh, usiamu belum 50 tahun kok kamu sudah ketemu Abraham? Kapan kamu ketemu Abraham? Yohanes 8 ayat 58 Yesus berkata apa? Amin, amin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Wah, tambah mau langsung Yesus mau dirajam. Kenapa? Dia mengatakan dia sudah ada sejak kekal. Yesus mengatakan dia memberi hidup yang kekal. Untuk seorang memberi hidup yang kekal, artinya dia sendiri kekal. Kalau dia tuh mati, tidak mungkin orang mati bisa menjamin kita hidup yang kekal. Makanya saya berkata, apa buktinya ketika orang Yahudi mengatakan apa buktinya kamu Allah? Apa buktinya kamu anak Allah? Anak Allah itu artinya Allah dalam wujud manusia. Yesus berkata begini, runtuhkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Orang Yahudi ngomong gini, 46 tahun kami membangun bait Allah ini dan kamu mau membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, maka teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus itu. Sehingga ketika Yesus itu mati dan dikuburkan, orang Farisi dan ahli Taurat yang menguburkan dan menyalibkan Yesus tadi, yang membawa Yesus tadi untuk dihukum salib mati, dia datang kepada Pontius Pilatus. Mereka ngomong gini, Tuanku Pontius Pilatus, si penyesat itu Yesus pada waktu dia masih hidup. Dia berkata nanti kalau dia dibunuh, mati, dia bakal bangkit loh pada hari yang ketiga. Tolong berikan 1 peleton tentara jaga kuburnya. Nanti kalau malam-malam muridnya datang untuk mencuri mayat Yesus, lebih parah lagi nih. Tentara Romawi ini merupakan saksi pertama kebangkitan Yesus, kira-kira jam 3 pagi. Yesus itu dikuburnya di dalam gua batu. Ya, batu itu terguling oleh malaikat. Lari kocar-kacir tentara itu dan mereka mengatakan Yesus telah bangkit. Dan kami melihat malaikat menggulingkan batu kuburnya. Langsung ketakutan orang Farisi dan mengatakan jangan ngomong siapa-siapa. Kita bayar kamu. Kamu ngomong ya nanti mayatnya dicuri orang. Tetapi ternyata selama 40 hari berturut-turut sebelum Yesus naik ke surga, sebelum hari Pentakosta, Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan dengan banyak tanda dia menyatakan bahwa dia hidup. Kamu baca Kisah Rasul 1 ayat 4. Dan Yesus mengatakan, tunggu di Yerusalem sampai janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus turun atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung-ujung bumi, kepada bangsa-bangsa. Itu gereja lahir dari kebangkitan Yesus. Dan Rasul Paulus berkata begini, Dek, COO gabut. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sia kita menjadi Kristen. Percuma tak berguna. Sebab kalau Yesus tidak bangkit, dia masih mati. Artinya kita nggak tahu, entah dia naik ke atas ke surga, atau dia turun ke neraka, kita nggak tahu. Masih 50-50. Percuma kamu jadi Kristen. Karena dia hidup, karena Yesus bangkit, Rasul Paulus mengatakan apa? Maka ada hari esok. Maka kita yang tadi oleh karena satu orang Adam, Roma 5 ayat 12, oleh karena dosa satu orang, yaitu Adam, kita semua mati. Dan oleh karena pembenaran satu orang Adam yang kedua, yaitu Yesus, kita semua akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Dan barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Haleluya. Dan Yesus berkata, orang-orang nanti yang ada di dalam kuburnya akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, aku akan memberikan hidup yang kekal, dan mereka tidak dapat binasa sampai selama-lamanya. Jadi Yesus itu mengalahkan dosa dan kematian, yang mana semua anak-anak Adam itu kalah sama dosa. Tidak ada satupun yang gak mati. Ya, kita semua bakal metong. Hanya Yesus, Adam yang terakhir, yang mengalahkan dosa dan maut. Maka Rasul Paulus berkata begini, ketika Yesus Kristus bangkit, dan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus ialah dosa dan kematian. Maka Rasul Paulus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Sebab kuasa maut telah ditelan dalam kemenangan oleh karena kebangkitan Mesias, yaitu Tuhan kita, sebagai Adam yang kedua. Dia bangkit sebagai manusia yang dimuliakan, manusia ilahi, Raja Mesias. Sampai sini ngerti? Bahwa iman Kristen bukanlah pada nabi yang mati. Kalau nabimu mati, bagaimana mungkin seperti katamu tadi, orang mati kok bisa menjamin keselamatan kekal? Betul nggak, Mikana? Betul. Gak mungkin orang mati bisa memberikan. Yesus berkata, I am the life and the resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. Wahyu 1 ayat 17 dan 18 Yesus berkata, akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci neraka dan kerajaan maut.
Dia turun, dia jadi manusia. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa mati. Kenapa mati? Karena kalau dia nggak jadi manusia, nggak bisa mati. Allah nggak bisa mati. Bagaimana mungkin kamu bisa membunuh Allah? Dalam keadaannya sebagai manusia dia mati. 1 Petrus 3 ayat 18b. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia bisa mati. Supaya apa? Turun ke jurang maut mengambil manusia ini loh, kita nih loh. Dari lubang maut. Dan dia meremukkan kepala ular yaitu iblis. Dan dia membawa kita naik ke Firdaus, ke rumahnya. Bersama dengan Bapa di sorga. Kalau dia tidak jadi manusia, tidak bisa mati. Bagaimana mungkin Allah bisa mati? Sampai sini ngerti? Bahwa Yesus pegang kunci neraka, dia berhak memasukkan dan mengeluarkan kita dari neraka. Kuncinya dipegang Yesus. Kalau kamu tidak percaya dia pantokrator, dia penguasa, dia Tuhan atas surga, bumi, dan neraka, Allahu alam, aku nggak tahu bagaimana nasibmu nanti deh. Kalau kamu nanti sesuai dengan surah Maryam ayat 71, wariduha, artinya mendatangi atau masuk ke dalam neraka, lah kuncinya dipegang Yesus. Kira-kira kalau kamu tidak kenal sama juru kunci neraka ini, bisa keluar nggak kamu dari neraka? Hello? Bisa. Bisa? Lah piye cara nih? Soalnya juru kunci saya keluar dari neraka itu Rasulullah saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia yang satu-satunya nabi yang akan menyelamatkan umatnya di akhirat nanti. Jangan ketawa dulu Kak, kita sesama. Bagaimana mungkin nabimu yang mati bisa menjamin kamu hidup yang kekal? Kamu tadi mengatakan kalau seseorang itu mati dia nggak mungkin memberikan kita hidup yang kekal. Itu perkataanmu bukan tadi? Iya, belum ada 15 menit yang lalu. Ya dengerin saya dulu Kak. Iya betul, memang betul. Nanti kita tuh Ya, ada di mana bagaimana mungkin seorang nabi yang mati bisa memberikan kamu hidup yang kekal? Sedangkan nabimu sendiri berkata, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Apakah aku masuk surga, masuk neraka, dia nggak tahu. Tidak, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dia sudah ada jaminan masuk surga. Sudah Mana jaminannya? Ayat dia berapa? masuk surga. Saya tanya Ada sama firman kamu. Allah. Ada firman Allah. Ayat berapa di Quran yang mengatakan nabimu masuk surga? Ada di dalam Al-Quran dan saya lupa. Nah, jangan gitu. Kalau bikin satu klaim kayak aku tadi loh, sebutkan Tapi ayat-ayatnya. Allah udah menjamin itu surga dibuatkan hanya untuk Nabi Muhammad dan surga hanya yang dibuat untuk Nabi mengikuti Muhammad? Hello? Di mana itu ayatnya? Mana ayatnya? Oke baik. Saya buka buku saya dulu. Tadi ini dia nih ngomong orang yang mati, nabi yang mati nggak bisa memberikan hidup yang kekal. Betul nggak sih? Tadi dia ngomong gitu. Iya, orang yang mati gimana bisa untuk melihat orang ini, gimana bisa itu gitu. Nabimu aja masih mati kok bisa memberikan kamu hidup yang kekal. Dia saja belum terbukti bisa mengalahkan maut. Ya kalau keluar dari neraka, lah kalau enggak, gambling dong kita. Kena prank. Tadi dia belum 15 menit lalu tadi dia ngomong loh. Tapi bagaimana kalau seorang nabi kalau mati kan tidak bisa memberikan hidup yang kekal? Saya tanya lagi. Kalau begitu orang yang mati tidak mungkin menjamin hidup yang kekal. Betul Bu Sophie. Loh, 15 menit kemudian kok berubah? Ya saya nggak bilang untuk memberikan hidup yang kekal, tapi saya Putus. bilang gimana dia Putus. menjamin hidup hamba. Iya, di mana? Di dalam ayat Quran yang mana nabimu dikatakan, aku menjamin kamu hai Muhammad masuk surga. Ayat berapa? Saya tadi bilang, saya tanya. lah dia Nabimu dijamin masuk surga itu ayat berapa? diam dulu. Saya dengerin saya dulu. Dengerin saya. Tadi saya sudah mendengarkan panjang lebar berpuluh-puluh paragraf. Saya diam dan sekarang saya harus bilang gitu. Ya mana? Nabimu dijamin masuk surga. Ini bisa sampai Maranatha loh. Ini kamu nggak ketemu ayatnya. Dia cari. Yohanes 13 ayat 13 dikatakan. Allah janjikan itu. Ya ayatnya mana? Ayatnya mana nabimu dijamin masuk surga? Ini loh dek, ya kalau janji itu ada bukti. Contoh nih misalnya ada seorang laki-laki, dek CEO gabut aku akan menikahimu nanti bulan Desember tanggal 22 pas hari ibu. Buktinya apa? Kalau cuma ngomong-ngomong kosong doang, nggak ada jaminannya. Ngelamar enggak, ngelamar ke orang tuamu, datang ke orang tuamu enggak, dikasih cincin pertunangan enggak, cuma ngomong-ngomong kosong abab tok. Buktinya mana dek? Nabimu dijamin masuk surga, mana?
Asumsi. Asumsi tanpa dalil. Mana? Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, aku akan memberikan dia hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, dia tidak akan mati. Tapi barang siapa yang mati dan percaya kepadaku, dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Pertanyaan saya, mana jaminan dari nabimu? Dalilnya mana? Dalil Qurannya mana? Halo? Iya, halo mana, Dek? Dalilnya di mana? Saya buka. Ya, ada di mana? Quran surah berapa, ayat berapa? Saya baca. Oh, cuman ada. Ada dong. Mbah Dukun bisa ngobati pasiennya. Ini dengar nggak sih? Halo? Iya, nggak dengar. Iya, di mana, Dek? Di mana? Ini kedengeran nggak saya ngomong? Ya, Di ini. mana? Ayat berapa? Di mute, nggak kedengaran di mute. Oh, pas dia ngomong di mute, jadi biar kita nggak denger. Di mute nggak kalau Ya, dia buka agak di susah. Google. Kalau dia buka di Google Astagfirullahaladzim, memang di mute nggak. Mana? Kalau kamu Ayat keluar berapa? dari itu, Aku buka surah berapa? Ayat berapa? Ini. Surah berapa? Ayat berapa? Sinyalnya Surah berapa? Ayat berapa? Halo, Astagfirullahaladzim, cuma nyebutin ayatnya aja susahnya, minta ampun ya. Ini ada gangguan apa sih? Coba cincin iprit di Ada suaranya nggak, penting Kak? dulu. Iya. Ada. Di ayat berapa? Surah berapa ayat berapa? Ini mau nyebutin ayatnya aja kena gangguan jin iprit loh ini. Coba ayat berapa? Surah berapa? Kok di mute lagi? Kenapa di mute lagi? Itu mau ngomong di mute lagi kena gangguan bener ini kita kayaknya nih. Ada kuasa-kuasa supranatural. Saya nggak Jangan di mute. mute. Saya nggak mute. Demi Allah, Kalau saya nggak mute. kalau anda keluar dari jendela TikTok itu memang di mute. Dia nggak keluar. Tidak. Dia nggak keluar. Kalau keluar dia Tidak, saya dari nggak jendela keluar. Tadi ini TikTok sinyal itu saya. akan ada doubling. Ya silakan, Dek. Sebutkan surah berapa, ayat berapa? Di surat Al-Fat ayat 1 sampai 3 bisa dibaca sendiri di situ. Musafi surat Al-Fat ayat 1 sampai 3. Itu surat keberapa itu ya? Itu surah keberapa itu ya? Surah Al-Fat ayat 1 sampai 3. Surat keberapa tuh? Surah 48. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Muhammad banyak dosa nih. Dosa yang masa lalu dan masa datang. Serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Mana dikatakan dijamin masuk surga? Gak ada kata surga di sini. Aduh, mute terus gimana sih? Mana Muhammad, kamu adalah hambaku, nabi yang mulia, dan aku menjamin kamu masuk ke dalam surgaku. Mana? Atau kehidupan yang kekal? Aduh, di mute lagi. Kenapa di mute sih? Ternyata ini bukan jaminan surga, teman-teman, tetapi jaminan Allah untuk menaklukkan Mekah. Bukan. Halo, Loh, ini sinyal saya. Baca dong surat, kamu baca dong tafsir ajaran lain. Kamu Enggak. baca nggak tafsir surat Al-Fat? Nggak ada di sini dikatakan nabimu dijamin masuk surga. Ini dijamin supaya nabimu diberi kemenangan untuk menaklukkan kota Mekah. Masya Allah. Nih ya, aku bacakan tafsir ajaran lain Soalnya ya, dari surat tadi Al-Fat ayat saya 1. soalnya dari tadi saya ngeliat Anda itu kayak ngomongnya tapi Saya pakai bacakan, logika saya Anda bacakan. sendiri. Anda nggak mau mendengarkan orang lain kayak gitu soalnya. Jadi saya tabras. Bukan, surah Al-Fat ini di dalam tafsir ajaran ini aku ya. Verily we have given you, we have ordained for you to conquest Fat of Mekah. Untuk menaklukkan Fat Mekah. Ini Fatul Mekah. Ini surah Fatul Mekah. Dan tempat-tempat lain di masa depan. Dan kami memberikan kemenangan. Itu yang dikatakan Allahmu. Nih, saya bacakan yang ayat kedua surat Al-Fat. Ini Fatul Mekah, tau gak sih penaklukan kota Mekah? Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan dia memberikan kamu kemenangan untuk menaklukkan kota-kota. Termasuk Mekah. Ini Fatul Mekah. Kamu tahu gak Fatul Mekah? Ketika Muhammad nabimu membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala. Ini Fatul Mekah. Ini loh kamu baca tafsir ajaran lain. Nih, and that God may grant you therein a mighty victory, one of the glory involving no humiliation. Supaya kamu tidak dipermalukan dalam peperangan dan Tuhan menjamin kamu diberikan kemenangan untuk menaklukkan kota Mekah. Aduh. Di CEO Gabut kamu sudah vaksin lengkap? Sudah, alhamdulillah sudah vaksin. Kenapa yang naik ke sini kok? Kayaknya imunisasinya kurang apa gimana ya?
Oh tidak kurang, soalnya ibu selalu memotong pembicaraan kami kayak gitu. Jadi kami mau ngomong nggak bisa. Tapi gitu. datamu nggak sama, Dek. Saya kan sudah bacakan. Fatul Mekah itu adalah surat 48 itu mengenai kemenangan nabimu atas kota Mekah. Ya opo sih kamu ini? Itu bukan Fatul Mekah. Jadi gimana ya ngejelasinnya, emang susah. Ya udahlah. Ya udah itu saja sih. Kamu baca tafsirmu surat Al-Fat ayat 1 sampai 3 ini enggak? Aku baca dan di paling bawah itu dia itu mengatakan bahwa Mana dikatakan nabimu dijamin masuk surga? ada di paling bawah, ibu baca aja. Paling bawah ibu baca aja. Bisa dibaca sendiri. Mana, Soalnya dari mana, tadi mana? Soalnya dari tadi saya mau bacakan selalu ditabrak ya ibu ya, karena ibu-ibu itu susah Mana, di bawah dilawan. Jadi mana? saya nggak bisa Mana di bawah melawan. mana? Iya, aku memang sing ada lawan. Mana di Ya, bawah mana? makanya begitu. Mana? Di bawah mana? Di ayat mana Di bawah nih. Nabi mau masuk surga? Mana? Di mute lagi sih. Saya nggak mute, ini sinyal saya susah. Demi Allah sinyal saya susah. Iya, di Ya, ayat masih mana di yang bawah, ini aku udah sampai Nabi bawah loh masuk ini. surga? Itu di bawah, di situ ada Aisyah. Aisyah. Ayat berapa? Loh. Kok tekan Aisyah bareng? Ayat berapa ada Bersabda. Aisyah? Aisyah bersabda. Loh. Aisyah bersabda. Loh. Ada Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda. Seorang Mana itu? Ayat berapa? Ayat berapa? Aisyah bersabda ayat berapa itu? bukan Aisyah bersabda, Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi jangan dikurang-kurangin ibu. Tadi kamu ngomong Aisyah bersabda, betul nggak sih? Bang Arjuna, aku yang bucek nih. Sinyalnya susah. Aisyah bersabda. Tadi kamu mengatakan Aisyah bersabda, betul? Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, tidak ada satu manusia pun yang amal solehnya itu bisa membawanya ke surga kecuali dengan Dengan Kamu baca apa? yang mana toh? Kamu baca yang mana itu? Coba kasih kecuali aku ayat dengan berapa itu. mereka hambanya yang menyembah Allah. Kayak gitu. Enggak. Kamu tuh baca yang mana? Ayat berapa? Itu baca hadis di bawahnya. Karena tadi kalau dibaca ayat berapa, Oh, Anda ini nggak jelas Quran dan dikasih Hadis ayat berapa? dan saya Iya, hadis saya berapa? tadi bilang Anda itu nggak Iya, hadis paham, berapa? selalu memotong kan. Bukan nggak paham. Ayat yang kamu bacakan tadi, Al-Fat ayat 1 sampai 3 tadi bukan jaminan masuk surga, tapi tentang Fatul Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah yang Allah mengatakan dijanjikan kemenangan. Gimana tuh kamu itu, Dek? Yang aku minta itu jaminan nabimu ke surga, bukan menaklukkan Mekah. Kok menaklukkan Mekah? Wong kita aja nggak mungkin ke Mekah kok. Jaminan ke surga bukan jaminan menaklukkan Mekah. Mana? Dia kata ya itu tadi Aduh, signalnya jelek sekali. dia mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, bukan Aisyah yang bersabda. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda ya, bahwa amal seseorang itu tidak akan diterimanya kecuali aku. Tetapi di bawahnya dia memberi penjelasan lagi. Itu kamu baca di mana? Hadis apa? Hadis apa? Bukhari. Nomor berapa? Hah? Apa? Hadis yang diriwayat oleh Bukhari nomor 6005. Putus-putus dia kenapa ya? Sinyal saya jelek sekali, maaf. Hadis saya Bukhari 6005 ya? 6606 katanya. 6005 kan? Saya Bukhari berapa? 600 64 6005. ya, dan hadis Bukhari 6467. Udah turun dia Kak Sofi. 605, Hadis Bukhari 607. 6467 itu begini loh. Nabi berkata nih ya, dari Aisyah, berbuat baik dengan benar, tulus dan moderat, dan terima kabar baik karena perbuatan baik seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Perbuatan baik seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Mereka bertanya, bahkan kamu ya Rasulullah? Nabimu berkata, bahkan aku, kecuali dan sampai Allah melimpahkan pengampunan dan rahmatnya kepada aku. Loh, ini kan masih mudah-mudahan. Aduh, paling ano. Bunda. Udah turun sendiri dia. Cara ya diminta di mana nabimu mengatakan bahwa membawa hidup yang kekal, ya ada. Malam Selamat malam. Ilyas. Ya malam. Ilyas Ezar, selamat malam. Malam Kak. Tadi bahas apa aja itu ya tentang jaminan surga ya? Kamu kan udah dengar bro. Iya. Mau ngelanjutin? Atau mau pertanyaan baru? Pertanyaan baru? Ngelanjutin aja Kak. Kalau saya sih
tentang jaminan surga itu bisa dilihat di surat Ad-Duha, Kak. Ad-Duha ayat berapa? Ad-Duha ayat 5. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudho. Maka kelak Allah pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sampai Rasulullah ridho. Nah, tingkat ridhonya Rasulullah itu adalah seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Boleh dibaca tafsirnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudho. Yang dipertanyakan di mana Muhammad memberikan kehidupan yang kekal bagi umatnya. Yaitu syafaat itu, syafaat li ummati. Kehidupan yang kekal itu dimaknakan kehidupan di surga, Pak. Dan Rasulullah memberikan syafaat, menjamin kepada umatnya yang punya iman sebesar zarah, yang punya kalimat la ilaha illallah, ketika di penghujung ajalnya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Mana ayat Nah ini berapa? Bentar, Ad-Duha ayat berapa? 5, surat Ad-Duha ayat 5, wala saufa yu'tika rabbuka fatarudho. Dan kelak Tuhanmu pasti akan memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Mana masuk surganya? Itu coba dibaca tafsirnya, Bu. Jadi di dalam surat itu Rasulullah itu menangis karena ada umatnya yang masih di neraka, yang ditakdir neraka. Nah, maka Allah itu ada tafsirnya, angkat kepalamu Muhammad, berdoalah akan aku kabulkan. Maka Rasulullah meminta untuk bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Itu bertahap, Bu. Dari yang imannya sebesar biji kurma, sebesar biji jagung, sampai sebesar zaro itu biji sawi, sampai terakhir, ya Allah berikan saya syafaat, berikan saya izin untuk mensyafaati umat saya yang dia tidak punya. Iya, Saya tanya dulu, sabar. Nggih. Mohon maaf, Bu, nggih. Sekarang kamu satu-satu dulu. Nggih. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu hadiah yang baik di akhirat nanti, dan kamu akan puas dengan itu. Tafsirannya kan nih al lain. Nabi berkata, dalam hal ini saya tidak akan puas jika satu orang dari komunitas saya tetap ada di dalam api. Tanggapan terhadap sumpah Nabi. Saya tanya, ini nabimu ngomong-ngomong sama Tuhanmu kapan? Itu di nanti, Bu, di padang mahsyar. Loh, jadi ini percakapan ini belum terjadi. Iya, itu tafsirnya, Bu. Gimana ya, saya kalau menjelaskan gini loh. Turunnya surat Ad-Duha ini. Gini. Contoh nih ya, di dalam Alkitab kami Yesus berkata begini. Barang siapa percaya kepadaku, aku akan memberikan kepadanya hidup yang kekal. Dia tidak akan mati sampai selama-lamanya. Dan barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, maka dia tidak akan mengalami kematian. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Mereka ini tidak akan masuk ke dalam neraka yang kekal, tetapi mereka akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Matius 25 ayat 46. Nah, ini mana nabimu berkata dia akan masuk ke surga? Mana? Ini kan udah jelasnya ayatnya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh kelak di akhirat Allah akan memberikan sesuatu yang Rasulullah itu ridho. Lah di situ itu kan baru janji. Iya, janjinya Allah, Bu. Iya, Yesus bukan hanya memberi janji tetapi bukti. Saya kasih tahu kamu ya, Yesus bukan hanya dia memberikan janji, nanti ya kalau kamu percaya kepadaku, nanti aku akan memberikan kamu jannah surga dengan aliran-aliran sungai mengalir di bawahnya, dengan sofa-sofa yang empuk dengan 72 bidadari. Dan kamu akan minum secangkir wedang jahe dan akan minum dari pinggan-pinggan. Yesus bukan memberi janji, dia kasih bukti. Dia katakan, ingat ya, ini pegangan kamu, kepastian kamu. Aku nanti akan mati, dibunuh. Dia 3 kali ngomong gitu. Nanti pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dan aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu supaya kamu diperlengkapi dari kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya kamu bisa menjadi saksiku dan memberitakan Injil. Itu jaminan pasti. Yesus berkata, Alkitab kami mengatakan begini, Roh Kudus adalah jaminan kita sampai Yesus datang yang kedua kali. Lah jaminanmu apa? Ya, itu jaminannya, Bu. Sudah itu. Loh, sekarang saya tanya, kamu mengikuti seseorang, dia saja masih mati. Kok dia bisa memberikan hidup yang kekal? Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia membuktikan dia bangkit dari antara orang mati. Lah nabimu bisa memberikan hidup yang kekal itu bangkit aja belum kok. Masih mati kok. Ya wis, itu mungkin sampai di situ lah ya. Yang penting saya sudah menunjukkan tentang ayatnya menurut kepercayaan kita. Kalau ibu nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kan saya sudah menjawab. Enggak, karena menurut saya tanya surah Maryam ayat 71. Tidak seorang pun dari antaramu kecuali mendatangi neraka, itu berlaku tidak untuk nabimu? Kalau Rasulullah tidak, Bu. Rasulullah maksum. Semua utusan Allah itu. Mana yang mengatakan nabimu tidak mendatangi neraka sesuai surah Maryam ayat 71? Itu yang ayat tentang apa, Al-Fat tadi, Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu kan dan akan datang. Baru janji doang, buktinya mana? Buktinya mana? Subhanallah, itu kaidah, Bu, namanya.
Kaidah bahwa setiap Buktinya rasul itu mana dijaga. nabimu bisa bangkit dari antara orang mati? Buktinya mana? Dan sesuai dengan surah Maryam, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Itu berlaku enggak bagi nabimu? Hal itu bagi Tuhanmu ada suatu kemestian yang telah ditetapkan. Ini perkataan siapa? Perkataan siapa kepada siapa? Surah Maryam ayat 71 ini. Perkataannya itu umum, tapi ada ayat yang lain yang melengkapi Bu. Jadi tidak bisa satu ayat untuk semuanya. Jadi gini loh Bu, Nabi Isa alaihissalam, dalam kepercayaan kami ya, dalam kepercayaan kami, Nabi Muhammad seluruh rasul utusan Allah, para nabi itu maksum. Maksum itu dia dijaga sama Allah dari dosa. Dosa yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Yang telah lalu. Sekarang aku tanya, sudah diampuni. sekarang aku tanya, kok bisa dosa yang akan datang diampuni? Aneh toh? Berarti nabimu diberikan izin untuk berbuat dosa, betul? Kalau Nabi dijaga dari Nabimu perbuatan mempunyai dosa, Bu. license to sin. Bukan, saya tanya. Allah berkata gini loh, dosamu yang akan datang nanti akan diampuni. Loh kok enak men? Berarti dia Allah memberikan license to sin, memberikan izin dosa apapun Muhammad kamu berbuat dosa boleh tampuni. Loh enak kan aku jadi Muhammad? Artinya Enak dijaga bener dari aku untuk dosa, jaminan Bu. nih, dosaku akan diampuni. Loh enggak Bentar, Allah Bu. enggak ngomong gitu kok. Bentar. Gini loh, Allah Bu, gini. mengatakan dosamu di masa yang akan datang. Saya boleh Dia jawab nggak belum? mengatakan Saya boleh dijaga jawab dari belum? dosa. Ini saya jawab, Ge. Saya Ya, jawab ya. kenapa Allah mau memberikan izin bagi nabimu untuk berbuat dosa? Bukan memberikan izin Bu, menjaga dari dosa. Contoh Nabi Yusuf Mana? alaihissalam. Nabi Yusuf Mana tadi contohnya surat Al-Fat ya? contohnya. Aku kembali nih ya. Tadi di surat Al-Fat kan? Ya. Saya bacakan kamu ya, dikatakan menjaga dari berbagai. Kita cocokin ya, apa betul kalimatmu itu? Nah, bentar Bu ya, bentar. Maksudnya di sini tuh Nabi itu terjaga Bu, terjaga. Contohnya nih, kalau Ibu tahu tentang Nabi Yusuf dan Zulaikha ketika dia hampir berzina, Allah jaga itu dari Nggak ada maksiat. Zulaikha tuh nama mana? Orang Mesir orang namanya Zulaikha. Ya. Saya bayar kamu 1 miliar kalau kamu ketemu bentar. ada orang Mesir namanya Zulaikha. Ya udahlah itulah sampai situ aja ya. Saya mau nanya soalnya tadi nggak ke sini ya, jadi nggak enak. Jadi saya mau nanya di sini, Ayo. nggak ke sini. Supaya Allah, ini yang mengatakan siapa nih? Supaya Allah. Ini Iya, loh, itu. sesungguhnya kami, sebentar aku baca dulu surat Al-Fat dari ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan. Ini kami ini siapa? Allah ini siapa? Yang ngomong ini siapa ini? Saya lupa ya, kalau kami itu apa ya, gimana ya, saya lupa kok idenya itu Bu. Antara ayat itu ada kaitannya sama Jibril alaihissalam, tapi saya nggak lupa, saya nggak tahu, saya nggak berani, kalau nggak ngerti saya nggak berani jawab itu. Tapi kalau dalam kaidah kami Nabi memang maksum. Kenapa kok sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan padamu supaya kami memberikan, bukan kami yang memberikan ampunan? Berarti kami ini bukan Allah ya yang berkata-kata di sini. Si kami ini loh. Saya mau nanya loh Bu, udah di sininya udah ya Bu ya. Enggak, saya tanya dulu. Sesungguhnya kami ini siapa di sini yang telah memberikan kepadamu kemenangan nyata supaya Allah. Loh, si kami ini kok mengatakan supaya Allah itu, coba kamu logikanya coba nalarnya gimana coba? Saya mau tanya kami itu siapa? Kenapa dia mengatakan mengapa si kami ini berkata supaya Allah memberikan ampunan kepadamu? Makna kami sebentar ya Bung ya. Saya coba cari. Saya agak lupa saya soalnya. Kata ganti kami untuk Allah dipahami dengan makna majazi yang dimaksudkan untuk menunjukkan kuasa atau membesarkan yang bersangkutan. Seperti itu Bu. Tapi kalau secara itu saya Berarti kami ini Allah. Yang berkata sesungguhnya kami ini siapa? Yang ngomong sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan nyata ini siapa yang bicara? yang bicara, waduh saya nggak tahu ya Bu. Maksudnya nggak sepahami itu tentang kalimat-kalimat. Saya takut salah Bu. Belum takut salah itu. Mungkin ada Ya berarti kamu nggak ngerti betul dong ini. Ya Enggak, ini di sini ayat 2 aja, ayat 2 aja yang kamu katakan nabimu dijaga dari berbuat dosa, nggak ada kata-kata itu. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang masa lalu dan akan datang. Loh, ini artinya diberikan izin nih, apapun kamu berbuat dosa udah pasti diampuni. Loh, kayak amat. Bukan diberikan izin Bu. Ya mungkin Loh, beda. Ya itu kamu cermati kata-kata ya. Oke, kamu jelaskan sama saya. Supaya Gini, Allah gini. memberi ampunan kepadamu. Gini. Ampunan itu artinya kan sudah berbuat dosa, betul nggak? Gini bentar Bu, bentar. Saya tanya, Gini. bisa nggak kalau orang tidak berbuat dosa diampuni? Bisa diberikan jaminan ampunan bisa. Tapi orang itu tidak berdosa, tapi diberikan jaminan, tapi tidak berdosa. Bukan. Kamu tadi mengatakan dijaga dari perbuatan dosa. Di sini tidak ada perkataan itu. Adanya supaya Allah memberi ampunan terhadap dosa masa lalumu dan dosa yang akan datang. Pertanyaan saya, bisa nggak orang nggak berbuat dosa diampuni? Itu perkataan Bu. Dia tidak harus berdosa tapi diberikan jaminan bahwa akan diampuni. Gitu. Memang ya, imunisasinya kurang lengkap. Ini bentar Bu Nge. Soalnya dalam kaidah kami, dalam pemahaman kami, seluruh Rasul Allah itu maksum, terjaga dari dosa-dosa, baik dosa Itu kecil saya maupun nggak tanya dosa maksum nggak maksum. Yang saya tanya kenapa Allahmu memberi license to sin? Kenapa Allahmu mengatakan tak ampuni kamu dosa apa aja di masa lalu sudah diampuni? Loh, ini aneh sekali. Aneh sekali ini. Di dalam Alkitab nggak ada seperti itu. Kalau ditafsirnya gimana Bu? Kalau di jalan lain coba sih saya pengen dengar. Saya soalnya nggak ngerti. Siapa tuh Ibu lebih tahu. Loh, ini tentang Fatu Mekah, tentang penaklukan kota Mekah. Ya, terus di ayat 2 itu dijelasinnya gimana Bu? Coba. Ya hanya memberi ilmu- ampunan, memberi jaminan. Dijamin bahwa apapun dosanya di masa lalu dan dosanya di akan datang akan diampuni. Ya itu sih kalau saya itu apa namanya? Kaidah saya seperti itu. Tapi
Saya nggak memaksakan kok gitu, tapi juga jangan dipaksa. Enggak. Menurut kamu aneh enggak bahwa Allah mengatakan kamu nanti dosa apapun Muhammad di masa yang akan datang akan diampuni, itu aneh enggak menurut kamu? Ya nggak aneh, Bu. Karena Allah itu ya qadir, bebas. Gitu loh. Bukan berarti menyuruh berdosa, bukan. Jangan disalahkan tafsir, Bu. Bukan. Sekarang saya tanya, Sofiatul, apapun yang kamu lakukan nanti di masa depan dosamu tak ampuni. Loh, kok enak men? Lah aku ya berbuat dosa aja, sudah pasti diampuni, sudah dapat jaminan untuk diampuni kok. Nah ini perbedaannya di sini nih. Ya udahlah gitu maksudku. Bukan perbedaan, itu logika dasar. Subhanallah. Iya, Iya, Bang. gimana? Dengar Betul nggak Bang Arjuna? Ya enak dong kalau gitu, aku berbuat dosa nanti dia akan datang, Allah mengampuni. Semua rasul itu, Iya, Pak, memang seperti itu. Tidak ada yang Dalam namanya Alkitab Yesus tidak ada, tidak Bang. pernah ada dalam, nggak ada di dalam kami nggak ada Yesus berbuat dosa lah nanti kamu akan kuampuni. Ngawur. Yesus berkata apa? Kuduslah kamu sama seperti Bapa di surga adalah kudus. Sempurnalah kamu sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Nggak ada nanti ya umatku dosa apapun nanti kamu berbuat dosa tak ampuni. Itu namanya encourage, mendorong orang untuk berbuat dosa. Wih, aku untuk jaminan nih dosa apapun diampuni. Poin amat. Gue curi, gue rampok, gue bunuh orang, nanti diampuni. Enak banget kayak gitu. Saya nggak mudeng tafsirnya sih, soalnya dalam kaidah saya seperti itu. Gitu. Dan ampunan ini apa Nggak namanya? usah ditafsir, kamu baca aja ayatnya. Semoga Allah memberikan ampunan akan dosa masa lalumu dan dosa nanti yang akan datang. Belum dilakukan sudah dijamin bakal diampuni. Lah enak amat. Semoga lagi. Ya Itu apa baru ya? semoga. Ya itu tadi Bu, saya mau jawab yang surga aja sih yang ini. Kalau yang ini saya nggak tahu, tapi kalau dalam kaidah saya setiap rasul yang Allah utus itu maksum, terjaga daripada dosa dan kesalahan. Itu baru Nabi Yusuf, semoga gimana Nabi lagi, Yakub, Bang? gitu ya. Jadi memang Nggak terjaga. ada, tidak ada perkataan di situ nabimu dijamin masuk surga. Bahkan nabimu sendiri mengatakan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Dia mengetukkan, hei Fatimah kepada anaknya, kamu selamatkan dirimu dan kepada baninya. Selamatkan dirimu, aku tidak tahu ya apa yang akan dilakukan Allah kepadamu dan kepadaku. Ya jadi nggak benar itu. Yang aduha tadi gimana Bu? Kalau ditafsir, bukan itu jaminan ya? Yang aduha yang fabini amati rabbika apa? Fabini pasaufa buka patarudda tadi loh. Bukan, saya tanya mana nabimu itu dijamin masuk surga. Itu tadi, Kamu kan tadi pasal mengatakan nabimu memberikan hidup yang kekal. Lalu dia sendiri aja mati kok bisa memberikan hidup yang kekal dari Hong Kong. Kalau yang memberikan hidup yang kekal bukan Nabi Bu, Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, berarti Yesus adalah Allah. Berarti Yesus enggak, adalah Bu. Allah karena Yesus mengatakan, loh, Yesus mengatakan aku ini yang- memberikan hidup yang kekal kok. Ini yang mau saya tanyakan, tentang Bagaimana Allah. mungkin Yesus Bu, saya mau tanya. itu bisa memberikan hidup yang kekal kalau dia sendiri tidak kekal? Loh, Yesus Nah. berkata aku memberikan hidup yang kekal. Aku. Nah, saya tanya nggih, saya boleh nanya enggak? Kan Ibu. Nah, jadi kamu sendiri tadi Ini, mengatakan ini. yang memberikan hidup yang kekal hanya Allah. Betul nggak? Iya Allah. Tapi di sini Iya, bentar. Yesus bentar. memberikan hidup yang kekal. Jadi dia sendiri yang Allah. Yesus sendiri itu bilang dia bukan Allah, Bu. Kaget kan? Mana? Mana Yesus mengatakan aku bukan Allah? Bentar. Kalau Mana Yesus bukan Yesus Allahmu, mengatakan memang bukan Yesus itu gak kenal Allahmu. Bentar, makanya pelan-pelan, gantian nggih, pelan-pelan nggih. Oh, saya Mohon gak maaf. kaget. Saya baca kejadian sampai Wahyu udah katam berkali-kali. Ya. Gak akan kaget saya. Katanya itu enggak eksplisit, tapi tersirat. Coba dengerin Bu nggih. Mohon maaf nih. Yohanes 5:30 sangat familiar. Yohanes 5:30 nggih Bu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri lah. Itu loh. Rasulullah bilang juga bahwa dia juga tidak bisa menjamin terhadap dirinya sendiri, semua dari Itu Allah. kamu katakan dia bukan Allah. Lah ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan Ngawur. Dia itu datang sebagai Adam yang kedua. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Itu bukan menunjukkan dia bukan Allah. Kealahan Yesus itu bukan didapat. Kealahan Yesus saya kasih tahu kamu ya. Didapat karena dia sang firman yang satu jenis, monogenes dengan Bapa. Itu kealahan Yesus. Kealahan Yesus itu didapat karena dia itu punya DNA-nya Allah. Yesus itu mengandung DNA-nya Allah. Dia tidak dikandung dari hasil persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak ada DNA-nya manusia. Sepenuhnya ilahi, mengambil rupa daging, menjadi sama dengan kita. Dia itu satu jenis dengan Allah, satu hakikat. Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 18. Saya boleh Dia baca datang lengkap untuk ya? menjadi manusia seutuhnya. Dan dia datang untuk Saya melakukan baca kehendak lengkap. Bapa. Aku Jadi, tidak Kak, dapat berbuat sebentar, Ilyas. apa-apa dari diriku sendiri. Ilyas, kamu salah Aku kalau kamu menghakimi mengatakan Yesus sesuai dengan adalah apa yang aku Bapa. dengar. Yesus dan Bapa itu bisa dibedakan. Tidak ada orang yang mengatakan Yesus itu Bapa. Yesus itu anak Allah. Anak Allah itu ya Allah, sama kayak anakmu. Anak manusia ya manusia, anak monyet ya pasti monyet. Bu, Ezra juga anak Allah, Bu. Ibrahim juga anak Gak ada Allah. Ezra. Gak ada. Mana Ezra Nggak. anak Allah? Mana? Coba Ibu Mana cari, ayat berapa? ada. Ezra anak Allah. Enggak, saya Anak Allah itu tantang sebutan kamu. untuk Ezra Rasul, anak Bu. Allah di mana? Tuh, Loh, ini deh. Anak Allah sebutan untuk Rasul, teman-teman. Iya, Cing, iya. yang laporin Bu Sofi kan? Umat
ini ya, umat tukang lapor. Kalau nggak lapor nggak penjara, kalau nggak penjara kita bunuh. Umat ajaran macam apa kayak gitu tuh? Gimana Pak? Gimana Kak Sopi? Umat jadi- tukang lapor, umat maaf. tukang penjara. Kalau nggak di penjara dibunuh. Ajaran macam apa kayak gitu bang? Kalau itu di mana Pak? Nggih, mohon maaf nih, saya bertanya. Gua tanya lu, kalau orang menyampaikan argumen dan orang dikatakan menista dan dilaporin, dipenjarain, kalau nggak dipenjara dibunuh, iya nggak? Begini, memang kalau di dalam kaidah kita, kalau segala sesuatu itu menyangkut diri kita sendiri, misalnya nih, saya yang diludahin atas pribadi saya yang disakitin, saya yang dihina. Emang disakitin, emang itu Tapi kalau argumentasi bang, agama- bukan disakitin. Lu harus Tapi kalau bedakan. membunuh enggak boleh Bentar Pak. dulu. Kalau membunuh Iya. secara itu memang ada hukumnya. Bentar. Halo Kak Tapi Sopi, kita Kak harus- Sopi. memang harus marah. Tadi akunnya yang satu itu di-report ya Kak? Ya, Oh, betul. iya. Wah, Iya. Jadi kerjaan mereka gitu kalau nggak bisa bawa Betul, data. mereka memang nggak bisa jawab. itu tadi kan saya nanya belum selesai Kak. Saya boleh lanjutin nggak Kak? Atau gantian aja deh kalau memang saya nggak boleh ngomong. Kalau boleh saya. Saya kasih tahu kamu, Ilyas, kealahan Yesus itu bukan karena dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jelas, di dalam kemanusiaannya dia taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Dia datang untuk melakukan hukum Taurat Allah. Jelas itu, Yesus datang sebagai Adam yang kedua. Itu bukan menunjukkan dia bukan Allah. Kamu baca Yohanes 1-nya, pada mulanya adalah firman. Kau jangan baca cuma Yohanes 5, baca Yohanes 1, saya bacakan kamu. Pada mulanya adalah firman, firman itu di dalam diri Allah dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh sang firman, dan tanpa sang firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ngerti ya? Sang firman itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus itulah yang menciptakan kita, dia datang ke dalam dunia. Dia datang sebagai manusia, sebagai Adam yang kedua, berkali-kali saya sudah katakan. Dan dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Maka dia berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dia datang sebagai anak Allah. Jadi yang mengatakan Yesus Bapa itu keliru. Yesus itu disebut anak Allah. Kealahan Yesus didapat karena dia mewarisi DNA Bapaknya. Berarti ada Bapak, ada Betul ya? ada Bapak, ada Anak Allah, atau Yesus itu sendiri, ada Roh Kudus, jadi ada 3 gitu ya. Betul. Makanya Yesus berkata, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan 3. Tapi satu, dalam satu nama. Ya, Esa baptislah dalam- mereka di dalam satu nama. Yesus mengatakan, baptislah mereka, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam satu nama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Mereka punya satu Kalau- nama, yaitu Yahweh. Kalau mohon izin Bu, kalau misalnya yang diimani Bapak aja sebagai Allah Tunggal itu bisa nggak Bu? Atau harus 3-3? Nggak bisa. Kita kalau di dalam Alkitab, jelas di dalam Alkitab ya, kitab Musa ya, sesembahannya orang Israel itu harus sesembahan yang terlihat baru bisa disembah. Jadi sesembahan tadi yang tidak terlihat dan tidak bisa didengar harus menunjukkan kuasanya, memperdengarkan suaranya dan memperlihatkan dirinya baru bisa disembah, baru bisa dikatakan Tuhan. Gitu. Nah Tuhan Soalnya siapa? Yesus. Iya. Soalnya kalau saya kan nggak salah kan, maksudnya kayak mengatakan bahwa Yesus itu utusan. Soalnya kan di sini juga mengatakan gitu kan, bahwa dia memang utusan gitu loh. Di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan, aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Tuhan kami Bang bisa mengutus dirinya. Waduh. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya bukan kan biasanya kalau kalimat itu aku Dengar. sendiri atau aku. Dengar. Baca Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 Bang ya. Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 dikatakan, aku telah mengutus aku kepadamu. Dia Berapa tuh, berkata berapa? dengan Ayat lisan. berapa? Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. 14 sampai 15. Coba saya lihat di sabda ya. Biasanya ada di sabda nih. Yesaya 48 ayat 16 juga sama. Yahweh diutus oleh roh Yahweh dan Adonai Yahweh. Dan di dalam perjanjian baru, Roh Kudus, Roh Allah itu diutus oleh firman Allah dan Bapa. Memang begitu. Memang Allah bisa mengutus firman dan rohnya. Firman Allah kepada Musa. Berarti Allah berkata kepada Musa, aku adalah aku. Ya, Allah adalah Allah gitu. Maksudnya Terus. Musa yang berkata itu ya. Baca Yang berkata dulu. itu Allah. Baca dulu. Iya ini 3:14. 3.14. Firman Allah kepada Musa. Titik 2 tanda petik. Aku adalah aku. Ya, Allah adalah Allah lagi firmannya. Itu. Jadi Allah itu berkata, ya Musa, aku adalah aku. Keluaran 3 ayat keluar. 14 sampai 15 dibaca seluruhnya Bang. Nih, terus lanjut. Saya baca lengkap ya. 3.14. Firman Allah kepada Musa. Jadi Allah berkata nih kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku. Artinya Allah adalah Allah. Jadi Nabi Musa ini nyampein, Allah berfirman Baca kepada dulu aku. baru dijelasin. Ya, telah mengutus aku kepadamu. Maaf ya. Telah mengutus 3.15. aku kepadamu. Ya. 3.15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa.
Allah ngomong sama Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Tuhan, Allah nenek moyangmu. Nah, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Nah, mengutus aku kepadamu, mengutus ya. Jadi Nabi Musa itu diutus. Itulah namaku. Bukan, aku mengutus aku di situ begitu. Gak ada kata aku mengutus aku, Pak. Aku adalah aku katanya. Gak ada aku mengutus aku. Coba Bapak lihat. Bapak lihat, Pak. Parah ketemu orang nih. Loh, coba Bapak. Ini saya bener sabda loh, Alkitab sabda. Keluaran 13 sampai 14 saya baca. Kejadian 3 ayat 14 dikatakan, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Di mana Bu? Di mana itu, Bu? Saya lihat lagi nih. Tuh, kalian membaca saja sulit. Enggak, maksudnya di mana? Keluaran 3 ayat 14. Ya, ini nih Kak, bisa on cam enggak ya? Kalau saya sih nggak kasih ayat itu, Pak. Saya kasih Yesaya 48 ayat 16. Iya, karena Soalnya ya, Yesaya 48 ayat 16. berapa? Saya kalau nggak ngerti ayat itu. Yesaya 48 ayat 16. Yesaya Bagaimana 48. Cancel nih berarti ayat yang ini nih. Yesaya Bukan aku 48 nggak ngerti ayat itu. ayat 16. Teman-teman boleh dibuka juga deh itu deh ayat Keluaran 3 14 16. Yesaya 48 16. Nih. Alkitab sabda Yesaya 48 16. Nih, mendekatlah kepadaku. Dengarlah ini dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku. Loh, diutus lagi nih dengan rohnya. Jelas ya. Jadi yang saya jelaskan kamu Yesaya 48 ayat 16 bahasa aslinya. Tuhan Di sini Allah Yahweh berkata, nggak ada Allah, kita nggak kenal Allah. Loh, ini Yahweh berkata Bu, begini. ya Allah. Oh, Tuhan Allah ya sebenarnya. Saya mohon maaf Bu. Elohim, nggak ada Allah. Oh ya udah ya. Monggo. Saya kasih tahu kamu Yesaya 48 ayat 16. Yahweh berkata begini, mendekatlah kepadaku. Ini Tuhan yang ngomong. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Adonai Yahweh mengutus aku dan rohnya. Jadi di dalam perjanjian lama Yahweh, ini yang berkata Yahweh nih. Yahweh berkata dia diutus oleh Adonai Yahweh, Tuhan Allah, dan roh Yahweh. Sedangkan di dalam perjanjian baru, roh Yahweh itu diutus oleh Adonai Yahweh dan firman Yahweh. Sampai sini jelas? Enggak. Saya ulangi. Di dalam Yesaya 48, Yahweh berkata dia diutus oleh Adonai Yahweh dan roh Yahweh. Roh Allah dan Bapa itu mengutus firman. Yesaya 48 ayat 16 ini. Di dalam perjanjian baru, Bapa dan Yesus, sang firman, itu mengutus rohnya. Makanya Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengutus roh kudus dalam namaku. Aku akan mengutus roh kudus kepadamu. Yesus meminta kepada ya? Allah agar mengutus yang roh kebenaran itu Kak Bu, yang roh penghibur itu bukan, beda lagi ya. Iya, Yesus berkata, aku Masya Allah. Aduh, paringan Honda. Masya Allah, paringan Honda. Enggak, soalnya kan kalimatnya di sini. Aku butuh vaksin booster lagi, divaksin menaik yang ke 10 Soalnya- kali ini aku sudah tak vaksin. Soalnya di sini nih nggak ada yang Ini melambangkan. sederhananya saja begini Bang, sederhananya begini. Sesembahannya bangsa Israel itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Tetapi agar sesembahan itu bisa disembah, harus memperlihatkan dirinya dan memperdengarkan suaranya. Maka di Kejadian 18 ayat 1. Kejadian berapa? Dengar dulu, ini saya menjelaskan. Oh, saya mau Ini saya dengar dari menjelaskannya. ayatnya aja, jangan dari asumsi Dengar orang. untuk membuktikan klaim saya ya. Untuk Ah. membuktikan ini, Ya, ini untuk membuktikan klaim saya. Sesembahan bangsa Israel itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Tetapi agar bisa disembah, dia harus menunjukkan diri dan memperdengarkan suaranya. Untuk membuktikan klaim saya ini, maka di Kejadian 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri dan Kejadian berbicara 18 kepada Abraham. ayat 1. Nah, jadi di situ Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berbicara dengan Abraham, bahkan duduk makan bersama dengan Abraham. Baca Kejadian 1 ayat 18, Bang. Kejadian 18 ayat 1, Kejadian 18 ayat 1. Kejadian Baca 18. sampai habis, Bang. Baca sampai habis. Bentar. Ayat 2, ayat 3, ayat 4 sampai 5, 6, 7, 8. Ini Tuhan makan gitu Pak ya? Waduh, aku tambah bingung. Baca dulu Kejadian 18 ayat 1. Iya, iya. Terus ayat 2-nya Aku ayat tambah 3. bingung. Makanya lu gak tahu kitab Taurat jadi bengong. Aku Kemudian sudah Tuhan- ngomong toh Ilyas, kamu itu Enggak, Bu. ibarat nonton gini loh, kamu tuh ibarat nonton film. Film itu episode 1 sampai episode 4. Lah kamu tuh cuma lihat episode 4. Black Panther Wakanda Forever. Kamu tuh gak nonton episode 1 sampai episode 3. Makanya kamu bingung. Iki kok tiba-tiba perang, kok tiba-tiba mati. Lah karena kamu tuh gak nonton episode 1 sampai episode 3-nya, kamu gak ngerti apa-apa, makanya bingung. Makanya itu kamu tuh harus baca kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Selama Makanya kamu ini- itu tidak menerima kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, ya kamu tetap pekok. Ya ini makanya saya Nanti. nyari kebenaran Bu. Saya kan nanya, saya kan di sini Ya. banyak ambigu kan, ambigu, Bahasa- makanya nanya. Saya bacain ya Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 ayat 1. Tuhan. Sampai habis ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbatin di Mamre. Sedang ia
Raja Abrahamnya sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Sudah, terus Baca terus Bang. Ayat 2-nya. sudah, situ sampai situ. Ayat Baca 1. ayat 2-nya. Ayat 2, saya baca nih. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Sujud. Ayat 3-nya. Ini wujud Tuhan nggak dikasih tahu. Serta berkata, Tuhan, Iya, kau baca dulu ayat 3-nya. Tuhan manusia laki-laki yang sempurna gitu kok yang saya ditakokke lho orang ini. serta Dalam wujud 3 manusia laki-laki, Yahweh itu bisa menjadi 3 di situ. Dia menampakkan diri, Yahweh itu nama Tuhan kami yo. Tuhan itu namanya Yahweh bukan Allah. Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dalam wujud 3 manusia laki-laki yang sempurna. itu tiga laki-laki itu tadi Tuhan, Bu. Bahlul, kamu tuh minta aku minum kalpanak apa gimana toh ini, ha? Oh, tiga laki-laki itu Tuhan tadi, Bu. Loh. Iya, di dalam Iya, itu semuanya Tuhan, Yahweh, mereka berfirman bersama-sama. Saya pikir 3 orang itu Yesus kan sudah mengkonfirmasikan di Yohanes 8 ya, Yesus mengatakan Abraham bersukacita Ya, karena biar dia ini dijelaskan. Ya, Ya, di Abraham mana Tuhan di sini, Bang? dia melihat hariku ya, dan dia benar-benar telah melihatnya. Itu Yesus sudah mengkonfirmasi bahwa Abraham ribuan tahun sebelum itu telah melihat Yesus. Lalu dikatakan kamu ini ngawur ya, kamu belum lagi 50 tahun ya, kamu mengatakan kamu telah melihat Abraham. Lalu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus mengkonfirmasikan bahwa yang ditemui Abraham ya hampir ribuan tahun, hampir 1000 tahun lalu itu adalah salah satunya adalah Yesus, karena di dalam Kejadian 18 itu dikatakan Yod He Vav He menampakkan diri dalam 3 wujud. Nah, salah satunya ada Yesus di situ gitu. Ini loh, kamu lihat ya, ketiga orang ini bukan malaikat, semuanya Yahweh. Makanya mereka tuh ngomongnya barengan. Jawab mereka, berfirmanlah mereka. Ini 3 orang ini ngomong barengan. Ketiga-tiganya mengaku menurunkan hujan api dan belerang atas Sodom dan Gomora. Dan kalau kamu baca Amos 4 ayat 11, siapa itu yang menurunkan hujan api dan belerang? Allah itu bisa jadi banyak, tidak terhingga, karena Allah kami itu dalam dimensi tertinggi, dia tuh bisa menjadi berapapun, dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Kalau Allahmu terbatas, gak bisa jadi apa-apa, ngomong aja gak bisa, makan gak bisa. Nih Allahmu bisa makan gak? Allah kita bisa makan nih loh, tak kasih tahu. Allah yang Allahmu kita bisu sembah nggak bisa. Allahmu nggak bisa memperdengarkan suaranya. Allahmu. Abraham pergi ke kemah mendapatkan Sarah, lalu Allah tidak bisa makan. Buktikan Allah bisa makan. Bukan nggak bisa Yang nggak makan. bisa makan sebentar, Allah yang nggak itu bisa nggak makan. butuh makan, nggak butuh makan, Bu. Bukan nggak Loh, bisa makan. Allah kita juga nggak butuh makan. Yang ngomong Allah kita butuh makan siapa? Tapi bisa. Yang nggak bisa makan itu berhala. Di dalam Quranmu yang tidak bisa makan itu berhala. Berhala tuh kamu kasih makanan tuh disodori. Iya, Nggak yang bisa tidak makan dia. Nggak butuh makan, bukan nggak bisa makan. Allah itu Yang berbeda bisa beranak, dari manusia. Ya, Bu. Ya, tidak bisa disamakan dengan sesuatu. Allahmu Nih, tidak bisa Allah makan memperdengarkan roti. suaranya. Allah makan roti, makan daging sapi. Ah, kayak enak tenan gulai sapi. Lo Allah nggak bisa makan gulai sapi sama roti. Saya ini, aduh, nggak ada. Gila, Bu ya. Ini malaikat makan nggak, Bu? Saya nanya nih, malaikat makan nggak? Malaikat makan nggak? Bisa makan. Nggak Bisa makan, malaikat tuh. makan. Loh, Bang, nggak perlu tapi bisa. Mana itu orang Israel kamu baca? Nah. Orang Israel diberi makan mana roti yang turun dari surga dikatakan roti malaikat, makanan malaikat. Betul apa enggak teman-teman? betul. Ya, tapi nggak butuh kan, Bu? Bisa hidup tanpa Belum. makan. Aku enggak ngomong butuh, enggak butuh. Butuh enggak butuh itu terserah. Tapi Yang penting bisa. bisa makan. Kamu Iya, gimana? Allah mau bisa nggak makan berani, sapi Bu. enggak? Loh ya Allah enggak bisa makan daging Bukan sapi. persoalan- Allah bisa. Allah mau bisa bukan makan ikan goreng persoalan- enggak? Bukan Enggak bisa persoalan tahu. butuh atau Aku tidak, Bang. bisa makan ikan goreng. Dengar, Kalah Bang. kamu. Bang, bukan persoalan butuh atau tidak, tetapi bisa atau tidak. Allahmu tidak bisa memperdengarkan suaranya. Allahmu bisu, tidak mampu memperdengarkan suaranya. Allahmu juga tidak mampu memperlihatkan dirinya. Itu, Bang. Bisa makan getuk. Ya Iya. Contoh utusan buat Yesus itu kan contoh utusan buat Yesus itu kan kayak gini nih ya. Kalau kamu menyuruh mengutus utusanmu itu, contohnya si Bejo, kamu kan punya utusan Bejo. Kamu suruh Bejo itu pergi ke Bali ya, lalu kamu sendiri yang mengutusnya itu kan tinggal di Jakarta. Ya, jadi kamu dengan utusanmu itu kan nggak bareng-bareng. Tetapi Yesus dengan ini mengatakan Bapa tidak pernah meninggalkan aku, ya. Dia menyertai aku, dia tidak pernah sekalipun meninggalkan aku. Nah, dari sini kamu harus melihat mana ada utusan dengan pengutusnya itu bareng-bareng. Yang namanya diutus itu disuruh pergi. Nah, itu ya. Lalu utusan buat Yesus itu seperti ini nih ya, contohnya. Pak Jokowi ini kan penguasa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kan? Nah, Pak Jokowi inilah yang memutuskan untuk pergi ke Amerika, ya kan? Dia yang memutuskan, dia yang pergi ke sana, lalu sampai di Amerika, dia nggak bilang, ya. Dia bilangnya begini, sampai di Amerika Pak Jokowi itu bilang gini, saya utusan dari Kepresidenan Negara Republik Indonesia. Padahal dia sendiri adalah presidennya. Nah, begitu juga dengan Yesus, ya.
Begitu juga dengan Yesus. Jadi utusan buat Yesus itu tidak seperti yang dimaksud oleh orang-orang yang kayak sekarang. Kayak saya ngutus si Bejo pergi ke Bali untuk ngambil paket. Saya nunggu di rumah, nanti si Bejo pulang ngasih lapor. Gitu. Karena di dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan bahwa utusan itu adalah utusan di dalam daging. Dalam daging itu artinya ketika dia menjadi manusia, daging tubuh jasmani ya kemanusiaan Yesus itulah yang disebut utusan. Ya, bahkan Yesus mengatakan bahwa kamu itu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia dan dia yang mengutus aku, kata Yesus kan. Yohanes 8 ayat 24 itu. Jadi utusan itu nggak sama. Nggak seperti yang diutus oleh yang kamu punya di sini gitu loh. Nggak seperti kamu nyuruh si Bejo. Karena utusan dengan pengutusnya tidak pernah meninggalkan aku, kata Yesus. Bahkan dia tinggal di dalam aku. Ketika ditanya oleh Filipus, ya apa? Tunjukkanlah ya. Tunjukkanlah di mana pengutus itu. Tunjukkanlah di mana Bapa itu. Tapi Yesus memarahi si Filipus, sudah sedemikian lama kamu dengan aku Filipus, tapi kamu nggak kenal aku. Bagaimana kamu katakan tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak kayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Ya kan, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, utusan buat Yesus itu kan dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Aku datang dan keluar dari Bapa. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 5 dikatakan gitu kan, Yohanes 17 ayat 5 ya. Ya, jadi nggak seperti yang kamu pikir. Ya, Intinya begini. Ya, Bu Uti, Intinya, kalau ada Bu Uti sama Sofiatul, Mikana nggak kerja, Bu. Intinya begini, Elias. Intinya begini, Allahmu, Allah SWT itu tidak mampu memperlihatkan dirinya dan tidak mampu memperdengarkan suaranya. Itu bedanya, Bang. Mampu. Saya kasih kamu ayat lagi supaya kamu tahu bahwa Yahweh Tuhan kita itulah yang datang ke dalam dunia. Sekarang kamu buka Yesaya 40 ayat 3. Berarti boleh ya bilang Yesus utusan ya kan? Soalnya di kitab. Loh, Yesus itu memang utusan, dia mengaku aku adalah anak yang diutus Bapa kok. Kamu tuh Yesaya berapa, Bu? sih? Yesaya utusan yang keluar dari Bapa, utusan yang keluar dari Bapa, bukan Pokoknya yang diutus diambil dari ya, Tadi Yesaya pokoknya Allahmu sudah kalah 3-0. Nggak bisa makan roti, nggak bisa makan gulai sapi, nggak bisa makan ikan goreng. Sudah 3-0. Gak bisa ngomong, gak bisa ngomong. Ya. Nggak bisa Yesaya ngomong, kamu nggak bisa 40 ngomong. ayat 3. Siapa nggak bisa? Iya. Saya tanya Allahmu bisa makan roti nggak? Nggak bisa. Makan gulai sapi nggak bisa. Makan ikan goreng nggak bisa. Udah kalah Allahmu udah 3-0. Gak bisa ngomong juga, namanya bisu. Alamu bisu, gak bisa ngomong. Alamu bisu, Yesaya gak bisa ngomong. Kamu buka Yesaya 40 ayat 3. Yesaya 40 ayat 3 terus Yohanes 1 ayat 23. Yesaya 40 ayat 3 dulu. Alamu gak bisa ngomong. Skala pokoknya lah dia enggak bisa makan roti, enggak bisa makan gulai sapi, enggak bisa makan ikan goreng, sudah 3-0 skornya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika menyaksikan video yang barusan kita putar dari awal hingga akhir? Teman-teman mungkin mendapatkan sesuatu, maka tuliskanlah itu di kolom komentar. Bagaimana respon teman-teman terhadap dua narasumber yang sedang dipertemukan dalam satu room untuk mempertanggungjawabkan apa yang hendak didiskusikan? Itu menarik teman-teman ya. Sekalipun ada lucu-lucunya, bahkan juga tidak nyambung antara apologetik Kristen yang ditanya Muslim, justru tidak nyambung jawabannya teman-teman. Alhasil ya, pernyataan daripada apologetik Kristen jelas kalau memang seperti itu bukan di sini ruangnya kan gitu ya, bukan di sini ruangnya di apa ya namanya dialog kebangsaan, dialog kenegarawanan gitu ya. Jadi tanpa nggak disebutkan oleh si Muslim ini pun sebenarnya semua agama itu harus berpikiran berprinsip kita boleh berbeda keyakinan, tetapi dalam hal berbangsa dan bernegara itu harus menjadi tujuan untuk menjaga toleransi, bukan malah intoleransi kan gitu. Ya mungkin faktanya di lapangan itu berbeda lagi kalau kita mau mengerucut gitu ya. Nah, semua agama yang sudah disahkan bahkan diakui di negeri ini, semua harus mendapat porsi dan tempat dan keadilan yang sama. Jadi bukan di situ ruangnya ya. Nah, jadi berulang kali apologetik Kristen ini mempertanyakan tentang Quran. Dan dalam pengakuannya dia sudah belajar 9 tahun gitu ya. Belajar otodidak membaca hadis-hadis, membaca Quran gitu ya. Sehingga dia merasa bahwa ketika berjumpa dengan para ustadz baik secara langsung maupun secara online, dia merasa bahwa tidak ada yang bisa membantah pertanyaan-pertanyaannya. Dialah yang berurusan itu ya. Kalau memang itu ada, ya dia berani mengakui, ya mungkin teman-teman yang lain bisa bantah gitu ya. Dia belajar 9 tahun berarti dia sungguh-sungguh gitu. Kenapa dia belajar? Itu yang menjadi pertanyaan menarik buat saya dan mungkin buat teman-teman. Kenapa sampai dia belajar sampai 9 tahun dan itu otodidak membaca buku-buku yang tentang berkaitan dengan Islam? Kenapa? Ini menjadi pertanyaan. Berarti ada sesuatu hal yang menjadi pengalaman dia secara pribadi dan itu memacu motivasinya untuk mengetahui isi daripada Quran dan hadis. Itu bukan perkara mudah teman-teman. Kalau tidak ada pengalaman pribadinya di antara Islam dan Kristen atau apa yang disaksikan,
Dia tidak mungkin sekeras itu belajar untuk mengetahui isi Quran dan hadis, teman-teman. Bahkan itu otodidak. Kalau ada pembimbing mungkin masih enak, ada dosen, ada mungkin enak. Tapi kalau membaca buku-buku, mencari literatur, itu bukan suatu pekerjaan yang mudah, tapi itu sangat sulit dan butuh keinginan yang kuat gitu. Nah, ternyata ketika dia belajar itu, karena banyak para polemikus Muslim selama ini, bahkan dia langsung menyoroti salah satu polemikus, yaitu Ahmad Deedat gitu ya, yang selama ini Zakir Naik, iyalah Zakir Naik, Ahmad Deedat satu perguruan, Ahmad Deedat gurunya Zakir Naik gitu ya, gurunya Zakir Naik gitu ya, muridnya Zakir Naik. Nah, sama aja sih. Jadi dia tulis buku untuk membantah setiap tuduhan-tuduhan daripada Zakir Naik tentang kekristenan. Nah, itu rupanya yang membuat dia terpancing dan juga termotivasi dengan kuat untuk mempelajari isi Quran dan hadis, dan dia tuliskan semua bantahan-bantahan terhadap sang polemikus atau Ustadz Zakir Naik gitu ya. Bagaimana mungkin terjadi seperti itu? Ya terjadi. Karena apa? Ada orang-orang, para polemikus yang semena-mena di dalam membahas kekristenan, menyalahpahami kekristenan, maka akan ada banyak orang yang akan mempelajari tentang Quran. Mungkin teman-teman banyak Muslim juga yang tahu tentang hal itu, tentang bagaimana Quran, hadis-hadis. Ya mungkin mereka aja nggak mau mengungkapkan kepada publik apa yang mereka rasa berbeda gitu. Kalau mereka ungkapkan, dipertanyakan kan bisa beda ceritanya nanti gitu. Nah, artinya kalau misalnya ada seperti ini, berarti ada hal-hal yang belum diketahui banyak umat. Maka dia ketahui, dia pelajari, dipertanyakan, maka Ustadz juga tidak bisa mempertanyakan. Bahkan dia bilang, saya tulis buku ini untuk menentang setiap apa yang disampaikan oleh Zakir Naik, polemikus itu teman-teman ya. Selama ini yang banyak sekali membahas tentang kekristenan. Kalimat yang paling terkenal dari Zakir Naik, coba katakan di mana Yesus berkata, aku Tuhan sembahlah aku. Ya, selalu itu aja yang disampaikan dia itu. Akhirnya orang-orang Kristen yang tidak belajar, iya ya nggak ada ya. Padahal kalau kita pelajari, jangankan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, malaikat saja mengatakan Yesus Tuhan. Apalagi lah sang Tuhan sendiri. Lagian kalau Tuhan kok ngomong aku Tuhan sembahlah aku, nggak perlu lah. Kan logikanya kalian terbalik ini. Oke teman-teman. Jadi dalam berapologetik harus bisa membedakan Pak. Membedakan mana yang dibahas dan mana ruang lain gitu ya. Jangan kau dibahas Quran dan hadis, kau bahas tentang ketatanegaraan. Kan nggak nyambung tuh. Ya. Jadi kalau mau menantang itu, nantang yang temanya itu tema yang mengerucut kepada dua kitab. Bukan berarti ketika membahas ini akhirnya saling jadi intonasi, bukan. Tapi dengan membahas kedua keyakinan ini dengan sikap dewasa, maka akan semakin diperlengkapi. Itu tujuannya, begitu loh. Jadi pinter gitu ya, supaya tidak buta beragama. Oke teman-teman, ya itu sebagian hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud pertanggungjawaban kita terhadap iman kita kepada orang-orang yang menyalahpahami tentang keyakinan kita. Itu penting, dan saya salut dengan beliau yang mempertanggungjawabkan iman kekristenan di hadapan para polemikus Muslim. Oke, luar biasa lah. Oke, apapun respon teman-teman, jangan kepanasan yuk. Tidak perlu, karena ini bentuk bagaimana kita memberikan edukasi kepada banyak orang. Oke, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuliskan kolom Anda di kolom komentar. Tuhan memberkati kita.